Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pasila, NIM 2120203861204047, Prodi Perbankan Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis atau ide bisnis yang serta pengembangannya untuk bisnis saya ke depannya. Di poin pertama itu saya akan menjelaskan tentang ide bisnis yang akan saya ambil, yaitu bisnis kosmetik dengan nama brand Sils Beauty. Bicara soal kosmetik memang tidak ada habisnya. Tren dan gaya boleh saja berubah, tapi keinginan untuk mempercantik diri justru kian meningkat, dan malah membuka peluang kian lebar lagi bagi pelaku bisnis kosmetik untuk berinovasi. Hal ini tentunya membuka peluang saya untuk memulai berbisnis di bidang kosmetik. Terlebih bisnis di bidang ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya di poin kedua atau bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang gambaran kondisi industri dan pengembangan bisnis saya ke depannya. Potensi pemenuhan kebutuhan kosmetik untuk pasar domestik dan ekspor tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi saya sebagai pelaku usaha kosmetik di Indonesia untuk terus berkembang dan bertumbuh. Menurut saya, terdapat tiga fundamental yang menunjukkan pengembangan industri bisnis saya akan menjadi besar, yakni proporsi penduduk usia muda Indonesia yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan penggunaan media sosial di Indonesia yang terus bertumbuh. Saya juga akan memfokuskan mengenai tuntutan standar kualitas. Saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kementerian, BPOM, dan pelaku industri untuk berbagai pengalaman dan kiatnya dalam pengembangan bisnis kosmetik saya agar dapat berkembang secara keseluruhan. Kemudian saya akan beralih ke bagian ketiga atau poin ketiga, yaitu hal yang melatar belakangi ide bisnis saya, yaitu melihat di era sekarang ini kosmetik sangat digandrungi oleh berbagai kalangan, terutama anak milenial, khususnya yang tertarik pada fashion. Merawat dan merias diri adalah salah satu prioritas sebagian orang untuk membuat dirinya lebih percaya diri dan terlihat lebih menarik. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa kosmetik telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, mereka rela merogoh kocek untuk membeli produk kosmetik tersebut. Sehingga peluang inilah yang mendorong saya ingin terjun di dunia bisnis kosmetik ini. Melihat dari sisi lain pula, adanya fasilitas teknologi internet yang lebih canggih, serta media yang bisa saya manfaatkan untuk menunjang proses pengembangan bisnis saya ke depannya agar lebih mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian, saya akan beralih ke poin keempat atau bagian keempat, yaitu matriks SWOT dari ide bisnis dan pengembangan bisnis saya ke depannya. Yang pertama yaitu kelebihan atau S, yaitu kosmetik menjadi kebutuhan dasar, luasnya pasar kosmetik, bisnis yang mampu bertahan lama, keuntungan besar, dan syaratnya mudah. Kemudian poin kedua yaitu kelemahan atau W, persaingan sangat ketat, membutuhkan modal yang cukup besar, tuntutan standar kualitas, sulitnya membangun kepercayaan konsumen, dan resiko tuntutan dari konsumen. Bagian selanjutnya itu peluang atau O. Yang pertama, luasnya media teknologi, faktor gaya hidup yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan permintaan akan produk kosmetik yang terus meningkat. Selanjutnya itu strategi atau SO. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas produksi yang ada, riset ceruk pasar, dan memperluas dan mengembangkan wilayah pemasaran produk. Kemudian bagian selanjutnya itu strategi WO, yaitu memperbaiki sistem manajemen secara baik dan mendetail, memperbaiki struktur manajemen, dan memanfaatkan teknologi dalam manajemen. Kemudian jalankan sistem rantai pasok yang efektif dan efisien. Kemudian memaksimalkan penjualan online. Kemudian kita beralih ke strategi ST, yaitu menjaga kualitas produk dan harga agar dapat bersaing dengan kompetitor. Kemudian menjaga nama baik brand dan perusahaan di hadapan customer. Kemudian aktif dalam menjalankan promosi di berbagai media. Selanjutnya kita beralih ke strategi WT,
yaitu memperbaiki struktur modal, mempererat kerjasama dengan berbagai pihak, terutama investor, Lamelove solusi tepat untuk kebutuhan logistik bisnis kosmetik. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman atau T, yaitu munculnya kosmetik impor di Indonesia, banyaknya pesaing kosmetik, masyarakat Indonesia biasanya lebih tertarik dengan brand asing atau luar negeri, dan yang terakhir adanya isu-isu negatif terkait kandungan atau ingredients berbahaya pada produk kosmetik. Jadi sekian penjelasan atau pemaparan tentang pengembangan tentang ide bisnis dan pengembangan bisnis saya ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.